Kamu pernah makan di warteg murah meriah, tapi kenapa rasanya bisa seenak masakan bintang 5? Pernah nggak kamu merasa kenyang, tapi juga kosong di dalam? Di Tanah Abang ada warteg yang selalu ramai. Harganya murah, rasanya bikin nagih. Tapi siapa sangka, setiap kali kamu kenyang, satu nyawa hilang. Selamat datang di Warteg Setan. Makan kenyang, hidup melayang. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Warteg Barokah Rasa berdiri di pojok sempit Jalan KH, Mas Mansur, tersembunyi di balik lapak-lapak kaki 5 yang menjual baju murah. Warteg itu hanya buka malam hari, dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Tapi anehnya, warteg itu selalu penuh. Pembelinya datang bukan cuma dari Tanah Abang, tapi dari seantero Jakarta. Bahkan banyak sopir ojol yang rela antri 1 jam cuma buat dapatkan sepiring nasi rendang dan oseng tempe. Tak ada papan nama, tak ada aroma masakan menyengat, tapi siapapun yang lewat akan berhenti, seolah ada yang memanggil. Dina, seorang mahasiswa jurnalistik semester akhir penasaran. Ia mendapat info dari narasumber. Ada 5 orang meninggal mendadak usai makan di Warteg Barokah Rasa. Semua meninggalnya sama, mendadak kaku, mata melotot, dan lidah menggigit bibir sampai putus. Dina menganggap ini berita besar. Ia ingin membuat liputan investigasi untuk tugas akhirnya. Maka malam itu, ditemani kameramen magangnya, Bayu, mereka menyamar jadi pelanggan. Mereka datang jam 1 pagi, tidak ramai. Tapi saat mereka duduk, mendadak 5 orang lain muncul, semua wajahnya pucat, mata cekung, dan tidak berbicara sepatah kata pun. 2 nasi rendang, Bu. Wanita tua di balik etalase tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina lama, lalu menyendok nasi dan menyiram rendang yang tampak basah dan berwarna kehitaman seperti daging gosong. Bayu, si kameramen, sangat lapar. Ia makan duluan. Lahap. Gila Din, enak banget ini. Kayak daging sapi, tapi ada rasa manis pahitnya. Dina memandang curiga. Ia belum makan. Ia ambil 1 potong tempe, lalu menggigit. Tiba-tiba listrik warteg padam. Lampu jalan redup. Semua orang diam. Dan wanita tua di balik etalase mendekat, menyodorkan selembar kertas kuning ke Dina. Di situ tertulis, 1 nyawa untuk 1 rasa. Yang kenyang harus bayar dengan jiwa. Bayu tersedak. Matanya mendelik. Ia meraih lehernya. Didin, aku nggak bisa nafas. Dina panik, mencoba menolong. Tapi para pelanggan lain hanya menatap, tersenyum, dan perlahan tertawa. Dina menarik Bayu keluar, tapi kaki Bayu seperti tertancap di lantai. Tubuhnya kaku, jantungnya berhenti. Dan dari mulutnya keluar asap hitam yang kemudian masuk ke kantong plastik wanita tua. Wanita itu tersenyum. Terima kasih sudah membayar. Dina berhasil keluar sambil membawa kamera kecil di dalam jaketnya. Ia pikir ia selamat. Tapi saat membuka hasil rekaman di rumah, semua file kosong, kecuali 1 video berdurasi 10 detik. Isinya, wajahnya sendiri sedang tidur, direkam dari dalam kamarnya, dan terdengar suara wanita tua itu. Kamu belum bayar, Dina? Dina duduk terpaku di depan laptop. Video berdurasi 10 detik itu diputar ulang berkali-kali. Gambar wajahnya sendiri sedang tidur, jelas terekam dari sudut atas ruangan, padahal tidak ada kamera di kamarnya. Suara wanita tua dari warteg itu masih terngiang di telinganya. Kamu belum bayar, Dina. Dina tak tidur malam itu. Ia menyalakan semua lampu,
memeriksa seluruh jendela dan kunci pintu. Tapi tepat jam 3 dini hari, lampu kamarnya mendadak padam. Listrik rumah mati total. Lalu terdengar bunyi sendok jatuh. Dari dapur! Padahal Dina tinggal sendiri. Dengan tangan gemetar, Dina meraih senter ponselnya dan melangkah pelan ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di meja makan, ada sepiring nasi rendang yang sama persis seperti di warteg Barokah Rasa, masih mengepul hangat. Dan di bawah piring itu tertulis dengan darah. Kalau tidak dimakan, kau akan dijadikan lauknya. Esok harinya, Dina datang ke rumah orang tua Bayu. Ia ingin melayat sekaligus mencari tahu lebih dalam. Tapi ada yang janggal. Ibunda Bayu menangis, tapi terlihat bingung. Bayu? Siapa Bayu? Saya tidak punya anak bernama Bayu. Ayah Bayu bahkan menunjukkan kartu keluarga. Nama Bayu tidak ada, bahkan kamar Bayu sudah jadi gudang tua berdebu yang tampak tak pernah dipakai. Dina panik. Ia membuka ponsel dan mencari kontak Bayu. Semua pesan hilang, bahkan foto dan rekaman saat mereka di warteg lenyap. Seolah Bayu tidak pernah ada. Hari berikutnya Dina mulai mendengar bisikan. Di angkot, di kampus, bahkan di kamar mandi umum. Rendangnya enak ya? Kamu belum bayar. 3 hari lagi waktumu habis. Dina tak tahan. Ia kembali ke Tanah Abang malam-malam, ingin membuktikan bahwa semua ini nyata. Tapi saat sampai ke lokasi warteg itu, bangunan itu sudah jadi lahan kosong. Hanya ada tembok retak dan puing-puing. Tidak ada tanda-tanda warteg pernah berdiri di situ. Ia bertanya ke tukang parkir dekat situ. Oh, Mbak, maksudnya warteg yang katanya angker itu ya? Dulu banget tuh, tahun 90-an. Ada kasus satu warteg tiba-tiba kebakaran dan semua pelanggannya terbakar hidup-hidup. Katanya sih karena pesugihan. Tapi itu udah lama. Tempatnya ya di situ itu udah lama kosong. Dina terdiam. Keringat dingin mengalir deras. Ia menggigil. Jika warteg itu sudah lama terbakar, lalu semalam dia makan di mana? Dengan siapa? Dan siapa wanita tua itu? Malam itu Dina tak pulang ke rumah. Ia menginap di kosan temannya. Tapi jam 3 pagi, temannya terbangun karena mendengar suara orang mengunyah keras di dapur. Saat membuka pintu, ia melihat Dina sedang makan rendang sambil menangis. Darah menetes dari ujung bibirnya. Dina, kamu ngapain? Winda, teman kos Dina, berteriak sambil menarik tubuh sahabatnya dari lantai dapur. Rendang yang tadi tampak menggoda, kini berubah. Dagingnya berlendir, penuh belatung, dan darahnya menetes ke lantai. Namun Dina terus menangis sambil mengunyah. Aku nggak bisa berhenti, Win. Aku lapar banget. Aku harus habisin ini. Winda membuang piring itu ke tempat sampah, lalu mengguyur mulut Dina dengan air. Dina muntah, tapi dari dalam muntahannya keluar potongan kecil kuku manusia. Pagi harinya Winda menyuruh Dina ke psikiater, tapi Dina menolak. Bukan aku yang gila, warteg itu nyata, Bayu nyata, dan aku sudah makan bagian dari seseorang. Dina mencoba menceritakan semuanya ke Winda, tentang rendang yang muncul sendiri, tentang video misterius, tentang hilangnya Bayu, dan tentang bangunan warteg yang katanya sudah lama terbakar. Winda tak sepenuhnya percaya. Sampai malam itu juga, ponsel Winda berbunyi. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, suara wanita tua menggumam. Terima kasih sudah menyelamatkan mangsaku. Sekarang giliranmu. Winda mendadak kerasukan. Matanya membelalak dan ia berbicara dengan suara berat. 1 kenyang, 1 nyawa. 2 kenyang, 2 nyawa. Yang membuang rendang akan digiling jadi dendeng. Dina berteriak memanggil tetangga kos, tapi ketika pintu dibuka, Winda sudah sadar kembali dan tidak ingat apa-apa. Kecuali satu hal, di lengannya sekarang muncul tanda bakar berbentuk centong nasi. Keesokan malamnya, Dina datang ke Perpustakaan Nasional. Ia mencoba menggali arsip lama soal warteg Barokah Rasa. Ia menemukan kliping berita tahun 1992.
Warteg terbakar, 13 tewas, diduga ritual pesugihan. Tapi satu artikel menarik perhatiannya. Pemilik warteg diduga menjual jiwa, masakan diolah dari daging korban. Nama pemilik warteg, Nyi Samini. Menurut artikel itu, Nyi Samini dikenal tidak pernah keluar rumah siang hari. Warteg hanya buka tengah malam. Dikatakan bahwa ia menandatangani kontrak pesugihan. Semakin banyak yang kenyang, semakin langgeng kekuatannya. Namun kontraknya tidak sempurna. Ia harus menyuplai nyawa segar setiap 3 hari, atau kekuatannya akan memakan dirinya sendiri. Warteg terbakar, tapi roh pesugihannya tetap lapar. Saat Dina ingin menyalin dokumen, komputer perpustakaan padam mendadak. Semua lampu mati, pintu ruangan terkunci dari luar, dan di layar komputer perlahan muncul kalimat, "Jangan mengungkap rahasia dapur kami. Kamu belum bayar, Dina." Dina berdiri mematung di depan layar komputer yang tiba-tiba menyala sendiri. Kalimat merah darah itu masih terpampang. "Kamu belum bayar, Dina." Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Uap putih keluar dari mulutnya. Dina menoleh ke kanan di balik rak buku tua. Sosok wanita berjubah hitam berdiri. Wajahnya tidak terlihat, tapi tangannya menggenggam centong nasi besi, masih meneteskan darah segar. Suara langkah kaki berat mendekat. Dina lari. Ia menendang pintu keluar ruang arsip. Terkunci. Ia menabrak rak, menjatuhkan puluhan buku. Tapi satu buku jatuh terbuka, memperlihatkan lembaran kuno dengan simbol aneh dan sebuah nama. Dapur Langit Ketujuh. Ritual memasak jiwa. Dina menggigil. Ia membaca cepat. Disebutkan bahwa dalam ritual pesugihan Langit Ketujuh, jiwa korban harus dikeringkan dalam waktu 3 hari, dimasukkan ke masakan, lalu disantap oleh manusia biasa agar energi kegelapan tetap mengalir. Jika korbannya melawan, warteg akan muncul kembali untuk menjemputnya. Malamnya Dina memaksa Winda untuk ikut kembali ke lahan kosong tempat warteg itu dulu berdiri. Dengan bekal senter dan kamera, mereka memasuki reruntuhan. Tapi yang mereka lihat malam itu tidak kosong. Warteg barokah, rasa muncul kembali. Utuh, terang, ramai. Orang-orang duduk makan dengan tenang, padahal di sekelilingnya hanya puing-puing dan ilalang tinggi. Dina menggenggam tangan Winda. "Lihat kan, aku nggak gila." Mereka berdua masuk pelan-pelan. Suara penggorengan, bau rendang yang menggoda. Tapi kali ini Dina tahu apa yang harus dicari. Dapur belakang. Mereka menyusup lewat lorong sempit. Lampu temaram berkelip. Dan ketika mereka membuka tirai dapur, mereka menjerit. Di dalam ruangan sempit itu, ada 3 tubuh manusia tergantung terbalik, kulitnya mengelupas, dan dagingnya ditaruh di nampan besar. Seorang pria tua berdiri sambil mencacah, menguliti manusia hidup-hidup. Tiba-tiba, wanita tua pemilik warteg, Nyi Samini, muncul di belakang mereka. "Sudah kubilang, yang melihat dapur kami akan jadi lauk selanjutnya." Dina berlari sambil menarik Winda. Tapi tubuh Winda menolak. Ia seperti terpaku, matanya kosong. Winda telah terikat oleh kutukan. Nyi Samini tersenyum. Dia buang rendang, dia sudah masuk daftar masak. Dina tak punya pilihan. Ia melempar lampu minyak yang tergantung. Dapur terbakar, api menjilat tirai dan meja kayu. Jeritan terdengar, tubuh-tubuh di gantungan terbakar. Dina berhasil menyeret Winda keluar. Saat mereka menoleh ke belakang, warteg itu menghilang. Hanya ada puing, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Tapi saat mereka kembali ke kos, Dina membuka lemari bajunya, dan di dalamnya terdapat satu nampan besar, berisi rendang, dengan potongan kecil kalung yang dikenakan Bayu dulu. Dina terduduk lemas, tangannya gemetar hebat. Nampan rendang yang muncul di lemari bajunya berisi potongan kalung Bayu, lengkap dengan liontin kecil berbentuk kamera yang hanya dimiliki Bayu. Winda menjerit dan langsung memuntahkan isi perutnya. Aroma darah dan daging terbakar menyengat hidung mereka. Dina tak tahan, ia teriak, menangis, melempar nampan itu keluar jendela.
Tapi ketika ia melihat keluar, nampan itu tidak jatuh. Ia tetap melayang di udara, lalu kembali ke dalam kamar, perlahan seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Dina tidak tidur. Ia mencari siapa sebenarnya Nyi Samini. Satu nama muncul dalam arsip kampusnya. Samini binti Darwan pernah tercatat sebagai pengusaha kuliner lokal tahun 1970-an. Tapi di artikel lain, nama yang sama terhubung dengan kasus ritual hitam yang melibatkan 13 wanita muda hilang secara misterius. Semua adalah pelanggan warung makan miliknya. Yang membuat darah Dina membeku. Nama terakhir yang hilang dalam daftar itu adalah Darwati, ibunya sendiri. Dina lari ke rumah ibunya di Ciputat. Ia paksakan diri bertanya, "Bu, siapa sebenarnya Nyi Samini?" Ibunya, yang selama ini sakit-sakitan, tampak pucat saat mendengar nama itu. Setelah lama diam, akhirnya sang ibu berkata lirih, "Kamu anak yang kuat, Din. Tapi kamu harus tahu, aku bukan ibu kandungmu." Dunia Dina runtuh. Darwati menjelaskan, 24 tahun lalu, ia menemukan seorang bayi di depan rumahnya. Terbungkus selendang merah dengan centong nasi tergantung di leher bayi itu. Bayi itu adalah Dina. Di selendang itu tertulis, "Jaga dia sampai waktunya tiba. Jika ia makan rendang warisan, jiwa pesugihan akan hidup kembali." Dina menjerit, "Jadi aku ini keturunan warteg setan itu?" Darwati hanya menangis. "Aku sudah coba jauhkan kamu dari semua ini, tapi kau mendekat sendiri." Dina merasa tubuhnya mulai panas. Keringat dingin membasahi wajah. Di tangannya muncul luka bakar berbentuk piring. Winda, yang ikut menemani, melihat sesuatu yang Dina tak bisa lihat. Bayangan wanita tua berdiri di belakang Dina, tersenyum. Malam itu, Dina mimpi buruk. Ia melihat dirinya memasak di dapur gelap dengan panci besar berisi tangan manusia. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ia melihat cermin. Wajah Nyi Samini memantul di balik wajahnya. Pagi harinya, Dina mendapati kompor dapurnya menyala sendiri. Dan di atasnya ada kepala bayu. Tapi hanya 1 detik. Setelah ia berkedip, semua hilang. Namun di langit-langit kamar muncul coretan merah. "Waktumu tinggal 1 malam lagi. Masak atau dimasak." Dina duduk membatu di lantai kamarnya. Langit-langit kamar masih menyisakan pesan merah. Masak atau dimasak. Nafasnya sesak, kepalanya pening. Winda mencoba memeluk dan menenangkan, tapi tubuh Dina dingin seperti mayat. Aku bukan manusia biasa, Win. Aku, keturunan pesugihan, diciptakan untuk jadi penerus Nyi Samini." Winda menggeleng. "Enggak, kamu bukan mereka, Din. Kamu bukan setan. Kamu bisa lawan ini." Tapi Dina hanya tersenyum pahit. "Lawan? Bagaimana caranya lawan sesuatu yang sudah tertulis di darahku?" Malam itu, Dina kembali ke reruntuhan warteg. Sendiri. Ia membawa 1 botol bensin, korek api, dan potongan selendang merah yang dulu ia temukan di lemari ibunya. Tujuannya cuma 1, membakar semua, termasuk dirinya kalau perlu. Namun setibanya di lokasi, yang ia lihat bukan puing, warteg barokah. Rasa muncul kembali, tapi kini jauh lebih besar. Bangunannya seperti tumbuh dari tanah, penuh asap. Aroma masakan menyengat, tapi bukan aroma makanan manusia. Aroma daging busuk, aroma kematian. Dina masuk. Di dalam puluhan orang sedang makan dengan wajah kosong. Beberapa mengenakan pakaian kantor, beberapa masih berseragam sekolah. Di dapur, wanita tua itu menunggu, Nyi Samini. Tapi kali ini, ia bicara dengan suara yang dalam dan menggema. "Akhirnya kamu datang, pewarisku." Dina menggenggam korek api. "Aku bukan kamu." Nyi Samini tertawa pelan. "Kamu sudah makan rendangku, kamu sudah lihat dapurku, kamu sudah bawa korban pertama, Bayu." Dina menahan tangis. Tangannya bergetar. "Kau pikir dia sahabatmu? Dia hanya pembuka portal.
pengorbanan pertama untuk membangkitkan darahku di tubuhmu. Tiba-tiba, dari dalam dapur muncul Winda. Wajahnya pucat, tangan terikat, mulut disumpal. Pilih sekarang, Dina. Masak dia, atau kamu yang kami rebus. Nyi Samini mendekat. Centong nasi di tangannya berubah jadi belati panjang. Api tungku menyala, panci mendidih. Dina berlutut, matanya basah. Tidak, aku bukan penerusmu. Nyi Samini tersenyum. Semua anak yang lahir dari wartegku akan kembali ke dapurnya. Dina membuka botol bensin, menyiramnya ke sekeliling dapur. Nyi Samini tertawa. Kau pikir ini bisa membakar kami? Tidak, Dina menjawab tegas. Tapi ini akan membakar tubuhku dan darahmu bersamaku. Dengan satu gerakan, Dina menyalakan korek api dan menjatuhkannya ke lantai. Api menjalar cepat. Lidah api menjilat dinding, tungku, dan tubuhnya sendiri. Dina menjerit. Tapi dari tubuhnya, api menyala seperti menyucikan. Nyi Samini berteriak, menjerit, mengecil, dan menghilang. Gelap, asap, sunyi. Winda membuka mata. Ia masih hidup. Tapi Dina hilang. Yang tersisa hanya selendang merah dan satu centong yang terbakar setengah. 3 hari berlalu sejak peristiwa kebakaran misterius itu. Lahan kosong bekas warteg Barokah rasa kini telah disegel polisi. Tidak ditemukan satupun jasad. Tidak ada bangunan. Tidak ada puing. Hanya satu benda yang tertinggal. Centong hangus dan selendang merah. Kini disimpan dalam kantong plastik bukti oleh pihak kepolisian yang anehnya tidak percaya kejadian itu benar-benar terjadi. Winda kembali ke kos sendirian. Hidupnya berubah total. Ia selalu merasa diawasi. Setiap malam ia bermimpi melihat Dina berdiri di tengah dapur penuh asap, memegang piring rendang, dengan mata hitam kosong dan darah menetes dari bibirnya. Winda menolak tidur, tapi setiap ia menutup mata, bisikan itu datang. Waktumu sudah habis, Winda. Yang selamat harus bayar dengan pengganti. Malam itu, tepat jam 3 pagi, Winda mendengar suara ketukan dari dapur kos. Tok, 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 bersama aroma rendang panas. Dengan tubuh menggigil, ia mendekat. Pintu terbuka sendiri. Dan di sana, di atas meja makan, ada piring nasi rendang, mengepul, sama persis seperti dulu. Tapi kini ada tambahan, sebuah catatan kecil di atas kertas minyak. 1 suapan untuk bebas, 2 suapan untuk melanjutkan warisan. Jika tidak dimakan, kamu tahu akibatnya. Winda menjerit. Ia membuang piring itu ke lantai. Tapi piring itu tidak pecah. Malah berputar sendiri, dan muncul 1 suapan rendang mengambang ke arah mulutnya. Dia mundur, melempar kursi, menyiram garam, baca doa. Tapi semua sia-sia. Rendang itu tetap melayang dan mendarat ke lidahnya. Dan saat itu juga, Winda melihat dapurnya berubah menjadi dapur warteg. Kuali besar, panci mendidih, dinding berminyak. Dan dari cermin kulkas, dia melihat bukan lagi wajahnya sendiri, tapi wajah Dina. Tersenyum. Pucat, mata hitam. Selamat datang, Winda. Sekarang giliranmu yang masak. Tapi benarkah sudah tamat? Jika suatu malam kamu mencium aroma rendang dari gang sempit Tanah Abang dan melihat warteg kecil tanpa nama di tengah lorong gelap, jangan masuk. Atau kalaupun masuk, jangan pernah minta nasi rendang spesial. Karena bisa jadi, kamu yang berikutnya jadi lauknya. Epilog. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Tapi di satu sudut Tanah Abang, ada kegelapan yang terus mengintai. Warteg itu kini hilang, atau lebih tepatnya, bersembunyi. Menunggu malam ganjil. Menunggu mereka yang lapar, yang tergoda oleh aroma rendang yang terlalu sempurna. Dan Winda kini membuka warteg baru. Bersih, sederhana, murah meriah. Namanya Warteg Dina Rasa. Selalu buka tengah malam. Selalu ramai. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, tak pernah ada 2 pelanggan yang datang 2 kali.
Suatu malam, seorang driver ojek online datang. Ia baru pertama kali pesan dari warteg itu. "Permisi, Bu, paket nasi rendangnya 1 ya, buat alamat Jalan Melati 13. Winda tersenyum di balik etalase, lalu menoleh ke dapur. Di sana, Dina berdiri. Pucat, senyap, menatap api. Mengaduk rendang dengan centong yang terbuat dari tulang manusia. Winda membungkus nasi, lalu berbisik ke pesanan itu. "Selamat menikmati. Jika kenyang, jangan lupa bayar dengan nyawa." Gelap, sunyi. Lalu suara bisikan terdengar dari layar. "Kamu lapar kan?